Halo, Assalamualaikum. Saya Arin di Info Bansos. Kali ini saya akan menyampaikan informasi terbaru mengenai penyaluran Bansos yang untuk anggaran alokasi tahun 2022 ini. Ini adalah jawaban dari pertanyaan Bapak Ibu semuanya mengenai Bansos tahun 2022 ini kapan cair, termasuk PKH dan juga BPNT. Tapi kali ini saya akan menyampaikan dulu informasi mengenai khusus untuk PKH ya, Program Keluarga Harapan. Karena per hari ini kami semuanya sebagai pendamping sosial baru saja mendapatkan surat resmi dari pusat mengenai penyaluran bantuan sosial PKH untuk tahun 2022 ini. Maka dari itu saya minta kepada semuanya untuk menonton video ini sampai selesai dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik like dan share video ini ke seluruh sosial media yang Bapak Ibu punya serta subscribe agar tidak ketinggalan dengan info bansos yang terupdate di channel ini. Baiklah Bapak Ibu, jadi kali ini agak santai aja ya, seperti saya menyampaikan informasi melalui surat dari kementerian yang ditujukan kepada masing-masing pendamping sosial mengenai penyaluran bantuan sosial khusus untuk tahun 2022 ini. Adapun hari ini saya akan fokus untuk membahas yang PKH. Jadi untuk PKH sendiri ini kan yang cair di tahun ini adalah tahap 1, yaitu antara bulan Januari sampai dengan bulan Maret. Yang mana tahap 1 ini datanya yang kemarin dimutakhirkan di tahap 4 tahun 2021. Nah, jadi ini dia informasinya. Jadi per tanggal 18 Februari, hari ini tanggal 19 Februari ya. Jadi baru kemarin itu suratnya dibuat, diterbitkan lalu kemudian disebarkan ke seluruh pendamping sosial yang ada di Indonesia ini. Adapun perihal pada surat tersebut yaitu mengenai pemberitahuan bantuan sosial Program Keluarga Harapan atau PKH. Nah, di sini disampaikan bahwa Kementerian Sosial, Direktur Jaminan Sosial telah melakukan penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan atau PKH tahap 1 tahun 2022 untuk periode bulan Januari sampai dengan bulan Maret dengan menggunakan data penyaluran tahap 4 tahun 2021 kemarin yang telah dipadankan dengan kondisi terbaru di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, seluruh SDM PKH agar segera melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial Kota atau Kabupaten setempat dan bersama-sama menginformasikan serta mendorong KPM PKH di wilayah dampingannya masing-masing untuk melakukan pencairan sesuai dengan ketentuan. Jadi Bapak Ibu, berdasarkan surat tersebut, itu bantuan PKH-nya insya Allah akan cair di minggu-minggu ini ya. Bapak Ibu bisa coba cek ATM-nya atau kartu KKS-nya mulai hari Senin besok ya. Tapi Bapak Ibu perlu ingat, ini tuh nggak sekaligus masuk. Jadi sekali lagi saya jelaskan, biasanya bantuan sosial PKH itu atau BPNT itu tidak sekaligus masuk semuanya. Jadi contoh di tempatnya Bapak Ibu itu ada 100 orang penerima bantuan PKH. Kemudian di hari Senin misalnya diinformasikan bahwa bantuan PKH-nya sudah masuk. Jadi di hari Senin itu yang masuk bisa jadi hanya 20 orang dulu atau 50 orang dulu. Kemudian di 3 hari berikutnya atau seminggu berikutnya barulah kemudian masuk lagi 50 orang atau masuk lagi 30 orang. Jadi bertahap ya, terbagi menjadi beberapa bagian atau terdiri dari beberapa termin. Jadi nggak sekaligus masuk. Jadi apabila hari Senin besok Bapak Ibu ngecek bantuan PKH-nya tapi ternyata belum masuk sedangkan teman-temannya sudah masuk, Bapak Ibu jangan langsung panik ya. Tapi cobalah bersabar dulu untuk menunggu sekitar ya sampai awal-awal bulan Maret atau sampai pertengahan bulan Maret. Nah, kalau sudah berada di akhir bulan Maret tapi bantuannya juga belum masuk, itu berarti ada yang bermasalah di data yang Bapak Ibu punya. KPM PKH yang sudah masuk saldonya yang sudah dikabari oleh pendamping sosialnya masing-masing agar segera bertransaksi atau menarik bantuan sosialnya yang masuk ke dalam ATM KKS-nya itu. Batas waktunya itu jangan sampai lewat dari bulan Maret ya. Jadi sebisa mungkin kalau bisa masuk hari ini langsung ditransaksikan hari ini, segera dilakukan. Jangan diundur-undur bahwa tunggu besok, lusa atau bulan depan, jangan sampai seperti itu karena takutnya nanti akan terjadi pemblokiran apabila dibiarkan berlama-lama di dalam kartu KKS-nya Bapak Ibu semua.
Kalau memang misalnya jaraknya jauh dari tempat bertransaksi atau lokasinya Bapak Ibu itu berada di wilayah akses, Bapak Ibu bisa menitipkan kartunya kepada orang yang Bapak Ibu percaya seperti anaknya, saudaranya, atau orang yang paling Bapak Ibu percaya di tempat Bapak Ibu tinggal. Tapi jangan lupa setelah Bapak Ibu menitipkan kartu KKS-nya untuk diambilkan bantuan sosialnya, setelah itu selesai Bapak Ibu harus langsung segera mengambil kembali kartu KKS-nya itu dan juga minta struk atau bukti untuk penarikan dananya. Seperti itu sih biasanya di wilayah-wilayah akses di dampingan saya kayak gitu. Jadi karena jarak tempat tinggalnya itu jauh banget ke ATM untuk menarik bantuan sosial dan di tempat dia tinggal itu nggak ada EDC atau ATM mini gitu, akhirnya dia harus ke kabupaten untuk bertransaksi bantuan sosial. Nah biasanya kartunya ini dititipkan kepada orang yang dia percayai, keluarganya atau kerabatnya. Sehingga pada saat orang itu sudah membantu mentransaksikan bantuannya, orang tersebut segera mengembalikan kartu KKS-nya kepada pemiliknya lagi dan juga memberikan bantuannya yaitu uang tunai serta struk bukti penarikan bantuan sosialnya, karena di dalam struknya itu semuanya ada tertera harinya, tanggalnya, dan berapa nominal yang ditarik. Tapi apabila di tempatnya Bapak Ibu itu ada ATM biasa, maka boleh langsung ditarik sendiri lewat ATM biasa. Kalau untuk PKH boleh ya lewat ATM biasa langsung atau lewat agen atau ATM mini yang ada di dekat rumah Bapak Ibu tinggal. Selanjutnya ketentuan berikutnya yang dimaksud adalah KPM itu harus mendokumentasikan setelah mengambil bantuannya. Jadi caranya uang tersebut, uang bantuan sosial tersebut serta kartu KKS-nya dan juga struk bukti penarikannya itu dipegang bersamaan lalu kemudian difoto atau contohnya seperti ini ya, sama persis seperti ini. Nah setelah dilakukan foto seperti ini, Bapak Ibu wajib mengirimkannya kepada pendamping sosialnya masing-masing karena pendamping sosialnya yang akan membuatkan laporan dan meneruskannya ke pusat. Dan yang wajib Bapak Ibu semuanya ketahui, yang namanya bantuan sosial ini, entah itu PKH atau BPNT, itu tidak boleh ada pemotongan berapapun itu dan oleh siapapun itu dan juga dalam bentuk apapun itu. Apalagi sampai dimintain dana sebesar 50.000 per orang ya, sama seperti di komentar-komentar yang masuk pada konten saya sebelumnya. Itu sudah sangat menyalahi aturan banget. Jadi apabila Bapak Ibu merasa di daerahnya selama ini masih dilakukan pemotongan seperti itu, silakan langsung laporkan oknum tersebut langsung ke dinas sosial setempat aja atau lewat polsek atau polres terdekat. Karena ini sudah ada dasar hukumnya. Yang namanya bantuan sosial itu harus diterima utuh oleh si penerima bantuan tersebut. Gak boleh ada pemotongan berapapun itu jumlahnya. Nah, ketentuan berikutnya yang dimaksud ini adalah Bapak Ibu hanya boleh membelanjakan bantuan sosialnya khusus untuk program Keluarga Harapan ini untuk kebutuhan saja. Nggak boleh dibelanjakan untuk keinginan. Jadi Bapak Ibu saya rasa sudah tahu membedakan antara kebutuhan dan juga keinginan, karena ini tuh sudah sering sekali disampaikan oleh pendamping sosialnya masing-masing lewat pertemuan kelompok yang dilakukan minimal 1 kali sebulan yang berada di modul ekonomi cara mengelola keuangan, yaitu Bapak Ibu semuanya harus tahu membedakan antara keinginan dan juga kebutuhan. Jadi untuk bantuan PKH ini sendiri hanya boleh dibelanjakan untuk kebutuhan. Nah kebutuhan ini sendiri itu contohnya adalah seperti untuk membelanjakan keperluan seragam sekolah anak-anaknya seperti sepatu, tas, ataupun baju, atau buku-buku kebutuhan anak sekolahnya Bapak Ibu. Kemudian apabila komponennya itu adalah balita atau ibu hamil, maka bantuan sosial ini hanya boleh dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil ini atau anak balita ini. Dan begitu pun juga apabila komponennya lansia, jadi hanya boleh dibelikan untuk makanan-makanan yang dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi lansianya, atau bisa juga seperti dibelikan popok kalau memang lansianya menggunakan popok. Dan apabila ada lebihnya maka boleh dijadikan untuk modal usaha atau ditabung dulu. Jadi kalau untuk menabung itu jangan tunggu ada sisanya ya, tapi menabunglah di awal, karena kalau menunggu ada sisanya itu nggak mungkin ada sisa. Jadi kalau memang Bapak Ibu rasa-rasa bantuan sosial yang Bapak Ibu terima itu bakalan agak longgar dikit gitu ya, nggak terlalu banyak kebutuhan-kebutuhan mendesak seperti kebutuhan sekolah atau kebutuhan-kebutuhan mendesak yang lainnya, maka menabunglah di awal. Jadi apabila nanti jumlah tabungannya sudah lumayan, maka Bapak Ibu bisa langsung menjadikannya sebagai modal usaha. Itu yang dibolehkan.
Lalu apa saja yang tidak dibolehkan? Yang tidak dibolehkan ini contohnya adalah seperti rokok misalnya, atau minuman keras itu yang tidak dibolehkan, atau buat beli make up, atau untuk pergi ke salon mempercantik diri. Nah ini sebenarnya kejadian ya, karena beberapa waktu yang lalu di video saya itu ada komentar yang masuk, katanya di daerahnya itu orang yang menerima bantuan sosial, uang dari bantuan sosial yang dia terima malah dipakai untuk ke salon. Saya aja loh, jarang banget saya ke salon. Dalam setahun itu belum tentu saya pernah ke salon ya, rata-rata saya membersihkan diri aja di rumah mandiri gitu, nggak perlu ke salon. Makanya tampilannya ya kayak ini pas-pasan. Baiklah, sampai di sini dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat, dan buat yang ingin bertanya, bisa langsung tulis komentarnya di bawah video ini. Info bansos mengenai BPNT akan saya sampaikan di video selanjutnya. Oke, sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Assalamualaikum.